kenapa harus memilih program studi asuransi syariah? Karena program studi asuransi syariah itu adalah program studi yang langka. Ingat itu, barang langka adalah barang yang mahal. Nah, ketika kalian nanti sudah menjadi mahasiswa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN SMH Banten. Dengan saya Gina Musfiha, dan tentunya kali ini saya juga ditemani oleh salah satu teman saya, yakni dengan saya Sandy Permana. Ya, ini adalah salah satu teman saya juga. Kami satu partner di Duta Kampus, begitu. Oke, kebetulan Kang Sandy, kita di Sikap ini bakal mau bahas apa sih? Nah, kita di Sikap ini bakal membahas salah satu jurusan yang ada di UIN Sultan Muhammad Hasanuddin Banten tentunya. Sebenarnya kalau jurusan atau program studi itu di kampus UIN tuh banyak ya? Banyak sekali salah satu jurusan di UIN Banten. Nah, agar lebih spesifik, kita akan bahas salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan dengar-dengar ini juga udah terakreditasi unggul. Betul, akreditasi unggul. Wah. Tidak diragukan lagi. Dan jadi kalaupun teman-teman kan sekarang lagi PMB nih, penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau masih bingung mau jurusan apa, bisa dengerin podcast kali ini teman-teman. Siapa tahu ini jadi referensi untuk pemilihan jurusan atau prodi yang akan kalian pilih untuk nanti di daftar ya di kampus UIN SMH Banten. Ya, for your information, karena UMPTN baru saja dibuka ya Kak Gina. Iya, betul. Tanggal 22 April sampai dengan 28 Mei. Nah, itu bisa menjadi informasi ini nanti penting untuk teman-teman memilih jurusan. Oke. Mungkin mungkin lanjut aja ya. Salah satu jurusan ini yang kita bahas nih, kan nanti bisa daftar juga di UM, ya ini asuransi syariah. Mungkin biar lebih tahu juga teman-teman apa sih asuransi syariah, ataupun kok ada sih asuransi, kok ada syariahnya gitu. Kita langsung aja nih tanyakan kepada sumbernya, narasumbernya langsung agar lebih dekat, lebih paham juga terkait asuransi syariah. Dan di sini kita kehadiran langsung narasumber kita, yakni Ketua Prodi dari Program Studi Asuransi Syariah. Ya, dengan Pak Ikin. Bapak Ikin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Duta ini luar biasa ya, cantik dan ganteng ini. Ya, saya Ketua Prodi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, selamat datang Bapak. Ya. Kabarnya gimana Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gimana nih, ada apa nih ngundang-ngundang? Teman-teman katanya mau tahu banget nih terkait asuransi syariah. Mungkin karena mereka masih bingung, Pak. Mungkin bisa dijelasin dikit gak terkait asuransi syariah tuh apa gitu? Bukan asuransi syariahnya ya, tapi program studi asuransi syariah. Ya, di masyarakat itu mungkin masih langka ya, masih langka terdengar kata prodi asuransi syariah. Jangankan masyarakat, di praktisi pun masih kaget ketika mendengar, oh ternyata ada ya program studi asuransi syariah. Akhirnya waktu itu pernah komunikasi sama praktisi ya. Di Indonesia itu program studi asuransi syariah itu cuman ada 2 untuk saat ini ya. Tadinya 3. Yang pertama kan ada di Antasari, kemudian di UIN Sumedan, kemudian di Banten ini. Nah, yang di Antasari beberapa tahun yang lalu itu sudah ditutup karena entah pertimbangan apa, akhirnya mereka memergernya prodi asuransi syariah itu dengan kalau nggak salah akuntansi syariah atau MBS lah. Jadi sekarang tinggal 2. Satu UIN, Indonesia. SMA Banten dan UIN Sumedan. Eksklusif sekali. Karena kalau hukum ekonomi kan barang yang langka itu barang yang mahal. Nah, limited edition sekali Pak ya, asuransi syariah. Masya Allah. Cuman buat orang-orang tertentu dong, ataupun orang-orang pilihan yang bisa masuk program studi asuransi syariah. Jadi semakin langka, semakin mahal. Semakin mahal. Alumni-alumninya pun nanti mahal banget nih ya. Oke, karena tadi cuman ada 2 di Indonesia, dan apalagi di UIN Banten ini akreditasinya udah unggul ya Pak ya, benar. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu unggulnya sejak kapan nih mendapatkan akreditasinya? 15 Maret 2025 program studi asuransi syariah itu sudah dinyatakan unggul oleh Lamsama.
Tapi ya persiapan unggul itu kan nggak 1 bulan 2 bulan ya. Kita mulai persiapannya itu dimulai Maret lalu. Maret tahun 2024 kita mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk persiapan akreditasi. Iya benar. Pasti jadi butuh 10 bulan lah. 10 bulan. 10 bulan. Wah. Itu. Luar biasa banget. Luar biasa ya. sekali. Pasti perjalanannya panjang, persiapannya sangat panjang juga ya Pak ya. Betul. Okay. Panjang. Kalau dulu itu Pak, jadi sebelum asuransi syariah mendapatkan akreditasi unggul, itu ada perbedaan tidak Pak? Perbedaan yang signifikan. Misalnya dulu sebelum akreditasi unggul mungkin ada kekurangan atau setelah menjadi unggul tertutupi kekurangan itu atau gimana Pak? Sebelum unggul kita itu kekurangannya yang pertama mungkin di fokus kepada dosen asuransi syariah. Karena yang spesifik dosen untuk asuransi syariah itu tidak ada. Artinya adanya di rumpun ilmunya. Kebanyakan kan magister ini kan ekonomi syariah, tapi sudah masuk rumpun ilmu. Tapi yang fokus untuk sarjana S1 kemudian S2-nya itu asuransi syariahnya juga itu belum ada. Tapi sudah termasuk rumpunnya juga. Nah gitu. Jadi nanti siapa tahu nih teman-teman kalau udah masuk ke asuransi syariah nanti jadi dosennya, jadi lebih expert lagi gitu ya terkait asuransi syariah dan akhirnya lebih berkembang lagi di asuransi syariah. Alumni juga kita perdayakan ya. Ada beberapa alumni juga yang sudah mengajar di program studi asuransi syariah. Ada 2 lah kita perdayakan. Yang lainnya mungkin terjunnya di industri asuransinya menjadi praktisi variatif sih itu. Memang perlu bibit-bibit unggul asuransi syariah itu ya seperti akreditasinya. Langka soalnya. Karena di perusahaan itu kan pasti untuk saat ini kan pasti dibutuhkannya yang namanya orang asuransi ya, orang asuransi syariah. Di perbankan misalnya pasti ada asuransi syariahnya. Di perusahaan-perusahaan juga pasti ada asuransi syariah. Artinya peluang lapangan kerja itu insya Allah terbuka lebar untuk alumni program studi asuransi syariah. Nah, privilege teman-teman nih yang mau memilih asuransi syariah ternyata peluang kerjanya sangat besar begitu. Apalagi nanti ada spin off ya. Perencanaan di 2000 sampai dari mulai sekarang lah 2025 kemarin sampai nanti mungkin 2030-35 itu kan menuju Indonesia emas 2045. Ada beberapa perusahaan asuransi nanti yang akan spin off, artinya memisahkan diri fokus kepada perusahaan asuransi syariah. Selama ini kan masih menjadi unit ya. Nah, nanti mau terpisah nih. Artinya kan di situ nanti akan ada tuh lapangan kerja yang banyak. Dan mereka pun pasti membutuhkan alumni dari asuransi syariah. Wah, luar biasa. Banyak peluang. Benar. Jadi selain asuransi syariahnya sendiri yang punya peluang besar, tentunya juga karena akreditasi unggul, jadi peluang juga makin lebih besar ya Pak ya? Benar. Besar peluangnya, insya Allah lah. Sekarang ya alhamdulillah udah unggul. Mudah-mudahan dengan kemarin kita hasilnya unggul, ini menjadi motivasi untuk kita, khususnya untuk dosennya, kemudian untuk alumninya, ada untuk mahasiswanya juga akan mempertahankan kualitas unggulnya juga gitu. Jadi tidak hanya nama unggulnya saja, SDM-nya pun harus menampakkan unggulnya. Tadi kayaknya tertarik nih Gina terkait katanya alumni ada yang diberdayakan 2 orang. Dan sebenarnya ada nggak sih pengaruh dari alumni juga terhadap keunggulan akreditasi di asuransi syariah? Ada jelas. Jadi beberapa indikator persyaratan akreditasi itu ada masa tunggu. Yang namanya masa tunggu alumni itu ada masa tunggu ketika dia kerja itu apakah sebelum lulus, apakah sesudah lulus, atau 2 tahun, 3 tahun setelah lulus. Artinya nilai itu, poin itu akan besar ketika si mahasiswa itu sebelum lulus sudah dipesan dulu oleh perusahaan asuransi. Nah kebetulan kita itu kan ada program magang integratif kan ya. Jadi di semester 6 itu mereka magang itu udah ke Jakarta nih, udah nggak di daerah Serang lagi, nggak di daerah Cilegon lagi. Artinya mereka difokuskan untuk pergi ke Jakarta, merantau.
Artinya ketika dia ke Jakarta, mereka itu ketika sudah melaksanakan PPL-nya, mereka bisa menjaga relasi dari perusahaan-perusahaan itu. Dan itu banyak yang dipesan. Jadi mahasiswa asuransi syariah yang sudah PPL di Jakarta itu ketika selesai itu dipesan. Nanti ketika kamu sudah lulus, kamu balik lagi ke sini ya. Kerja di perusahaan. Sudah di-keep Pak ya untuk. Sudah di-keep. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi poin unggul juga gitu. Masa tunggu kerja didapatkan sebelum waktunya lulus. Wow. Gitu. Ternyata poin plus di situ Pak ya. Poin plus. Udah tahun ketiga kita melaksanakan program itu. Jadi teman-teman yang lain mungkin beberapa prodi ya belum melaksanakan, kita sudah melaksanakan program itu. Jadi mewajibkan mahasiswa semester 6 itu untuk merantau ke Jakarta mencari tempat PPL. Jadi tadi ada magang integratif ya Pak ya, magang integratif. Jadi sebenarnya emang sangat perlu sih Pak, apalagi sekarang cenderung kalau kerja harus ada pengalamannya gitu. Jadi kalau magang integratif kayaknya bisa langsung dicantumin kalau saya punya pengalaman di magang integratif seperti itu ya Pak. Jadi enggak lulus sekedar hanya teoritis saja gitu ya Pak. Iya, karena perlu soft skill dan hard skill itu sangat perlu ya Pak untuk di dunia kerja itu. Salah satunya lewat program kerja integratif itu. Nah tadi soft skill itu di kami juga ya di program Studi Asuransi Syariah itu punya program lain juga. Jadi mereka selain melaksanakan magang integratif ya di perusahaan, mereka juga ikut ujian sertifikasi kompetensi. Itu yang sertifikatnya itu berdasarkan dari BNSP. Jadi diakui secara nasional. Jadi perusahaan itu ketika melihat sertifikat berdasarkan BNSP sesuai dengan keahliannya itu menjadi nilai plus. Itu sudah jalan 4 tahun lah kita di prodi asuransi syariah. Dinaungi itu ya? Dinaungi itu free. Dari fakultas ada biayanya. Kalau misalkan dikeluarkan dengan itu lumayan mahal per mahasiswanya. Sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Tapi tergantung dengan kualifikasi keahliannya juga gitu. Yang sudah kita lakukan itu untuk menunjang akreditasi unggul. Artinya peran alumni itu kan ketika dia datang kita undang, jadi dia datang itu bukan sebagai alumni juga, bukan hanya sebagai alumni, tetapi menjadi sebagai orang yang sukses datang ke kampus. Gitu. Jadi doktrinnya kamu kalau datang ke kampus itu jangan hanya membawa nama alumni, tapi membawa alumni yang sukses gitu. Alhamdulillah banyak yang kerja di perusahaan asuransi, ada yang menjadi akademisi juga. Sangat otentik sekali ya. Iya. Tadi kan udah ngomongin alumninya nih. Mungkin kayaknya teman-teman juga mau tahu nih, gimana sih waktu proses melakukan akreditasi selama perjalanannya, atau mungkin ada yang paling terkendala seperti itu, dan sebenarnya apa sih asuransi syariah itu pantas gitu untuk mendapatkan unggul. Iya, kalau berbicara tentang proses ya harusnya nih di samping saya ada Pak Wahri. Saya udah janjiin sama Pak Wahri ada humas untuk diundang podcast ya terkait akreditasi. Udah siap. Hari ini sebenarnya beliau ada di jurusan, cuman karena dia lagi meriang, lagi kurang sehat badan, jadi nggak bisa ikut datang ke sini. Halo Pak Wahri, ini saya sendiri nih kurang puas cuma kalau nggak ada Pak Wari ya itu. Karena prosesnya itu sama beliau lah kita. Solid insyaallah lah. Jadi kita berdua ini kan belum ada pengalaman untuk menjadi tim dari akreditasi. Tapi dari tugas fakultas ataupun tugas dari rektorat untuk melaksanakan reakreditasi, artinya kami siap dengan cara satu, kami download pedoman-pedoman yang ada di Lamsama. Kami pelajari dari butir 1 sampai 69. Kami berdua juga diskusi, simulasi, ini poinnya berapa gitu. Itu di bulan Maret tahun lalu tuh. Langkah pertama kita adalah mendownload pedoman matrik penilaiannya. Jadi kita pelajari, ada yang tidak paham, kami koordinasi dengan LPM, kemudian koordinasi juga dengan Kapus Akreditasi, kemudian dengan ya teman-teman di belakang kami juga banyak yang support lah untuk persiapan akreditasi ini. Nah selain itu juga setelah kami pahami,
support dari fakultas ataupun universitas untuk menunjang akreditasi ini, kami diberikan pendampingan akreditasi penyusunan, bahwa ini loh dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kriteria 1 sampai kriteria 9. Itu semua total ada 69 butir. Dan itu ada syarat unggulnya ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu syarat yang tidak memenuhi unggul, maka meskipun nilainya besar itu tidak akan menjadi unggul. Tidak akan unggul. Nah, kebetulan kami insya Allah itu syarat itu terpenuhi. Nah, istimewanya kami itu oleh Lamsama ya diberikan unggul itu pertama 1 tahun dulu. 1 tahun dulu. Di luar negeri juga, di kampus luar negeri juga seperti itu ya yang untuk saat ini. Mungkin Lamsama memperlakukan itu. Jadi unggul itu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu melihat ada perkembangan, ada komitmen dari prodi, ada komitmen dari fakultas untuk mempertahankan itu, maka nanti ada evaluasi diberikan waktu sampai bulan Desember. Ketika evaluasi itu hasilnya maksimal, menyesuaikan, unggulnya akan diperpanjang 5 tahun. Gitu. Jadi sekarang kami sedang menikmati evaluasi unggul selama 1 tahun dulu gitu. Jadi untuk kalau begitu harus mempertahankan kualifikasi unggul di asuransi syariah. Jadi untuk strateginya sendiri Pak, untuk kedepannya kalau emang pantas nih unggul itu gimana tuh Pak? Itu. Jadi ada peran mahasiswa, ada peran dosen, ada peran alumni, ya, ada peran tenaga pendidik juga. Nah, dari sumber daya manusia yaitu dosen, tenaga pendidiknya itu harus menjaga kualitasnya dengan menjaga unsur-unsur marwah keunggulan yang dipasarkan di dalam sama, misalkan dari RPS-nya, kemudian dari kurikulumnya, gitu, dari mengajarnya gitu. Itu kan harus dipertahankan. Kemudian dari mahasiswanya itu pun harus ada artikel yang publish di jurnal Sinta yang terakreditasi gitu. Dosennya pun setiap semester itu harus ada. Dan tenaga pendidiknya pun harus di upgrade ya. Misalkan tenaga pendidik di bagian IT ataupun komputer ataupun bagian perencanaan lah. Mereka nanti insya Allah itu diikut sertakan mengikuti pelatihan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Nah, itu salah satunya mempertahankan unggul. Iya, baik. Nah, iya Bapak menyambung pernyataan tadi ya. Itu kan secara subjektif bagaimana kemudian asuransi syariah ini harus dipertahankan unggulannya, itu ada keterlibatan mahasiswa, dosen dan staf dan lain sebagainya. Kalau secara objektifnya Pak, pengaruh sendiri terhadap mahasiswa misalnya dari pembelajaran, dari kurikulum, apa pengaruh kayak output dari akreditasi unggul terhadap pembelajaran atau terhadap kurikulum sendiri Pak di asuransi syariah itu? Karena unggul itu mulai dari Maret 15 ya. Jadi sampai saat ini ya kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Seperti biasanya. Tetapi itu ada penekanan bahwa di mahasiswa ataupun dosen itu harus ada beberapa mata kuliah yang ada praktisinya. Misalkan mata kuliah asuransi syariah. Nah, 2 kali pertemuan di kelas dan 1 kali pertemuannya di laboratorium. Gitu. Atau mata kuliah aktuaria, 2 kali pertemuan di kelas, 1 kali pertemuannya di laboratorium gitu. Kemudian RPS juga harus ada berdasarkan modul hasil dari penelitiannya. Jadi penelitian dosen dan mahasiswa itu harus menjadi modul pembelajaran. Nah, itu salah satu penunjang untuk unggul di dalam bidang pembelajarannya. Gitu. Kemudian di dalam prakteknya juga itu harus ada aplikasi-aplikasi yang menunjang. Ya aplikasi-aplikasi dasar aja seperti kalau yang aplikasi yang baik, yang sangat baik itu ada yang namanya aplikasi Propet. Propet itu harganya ratusan juta, bahkan ada yang 1 M satu aplikasi itu.
Dan itu difasilitasi ya Bapak? Itu belum. Belum. Kita masih yang dasar-dasar aja gitu. Yang sudah terinstall di komputer-komputer. Coming soon Pak ya? Iya, coming soon. Itu mungkin di tingkat universitas kali ya. Di tingkat fakultas masih yang standar lah. Ada standar nasional, yang penting dia bisa praktik tentang perhitungan. Itu khususnya di perhitungan untuk matematika sih, di aktuarianya. Itu. Oke, berarti memang praktik itu sangat dijunjung tinggi Pak ya. Karena untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai hard skill yang betul-betul nanti bisa bersaing di dunia kerja begitu Pak ya. Wow. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Oke. Kembali lagi nih, tadi tuh kan kembali lagi kita ngomongin akreditasi unggulnya. Nah, karena udah akreditasi unggul, terus tadi ada juga peluangnya karena asuransi ini kan cuma 2, akhirnya punya peluang lebih besar juga, peluang-peluang yang sangat luar biasa juga yang didapatkan fasilitas ataupun hal-hal lainnya. Dan Bapak, kalaupun setelah akreditasi unggul ini, bagaimana sih kayaknya daya saing asuransi syariah di UIN Banten ini untuk di pasar luar seperti itu, persaingannya seperti apa? Kalau daya saing sih dari tahun ke tahun, kalau melihat tahun kemarin aja jumlah mahasiswanya 2 kelas. Tahun kemarin lagi 2 kelas. Dan mudah-mudahan di tahun ini ada peningkatan ya dari pendaftar mahasiswa hingga resmi menjadi mahasiswanya. Karena memang ada beberapa pertimbangan bagi pendaftar mahasiswa, kemudian dia tiba-tiba hilang gitu tuh. Mungkin nggak hanya di prodi asuransi syariah saja ya. Mungkin ketika dia sudah menemukan program studi yang lebih baik, akhirnya dia pindah. Begitupun di program studi yang lain, mungkin seperti itu. Jadi daya saingnya itu lumayan ketat ya untuk program studi asuransi syariah. Tapi insya Allah sih di tahun ini kami juga punya program pada mahasiswa-mahasiswa kita setelah unggul ini, mereka juga ikut serta untuk terjun ke masyarakat, ke sekolah untuk mensosialisasikan, untuk melakukan kegiatan literasi kepada anak-anak sekolah bahwa di UIN SMA Banten ini ada program studi asuransi syariah. Program studi asuransi syariah itu program studi yang langka. Yang di Indonesia ataupun khususnya di Pulau Jawa lah, cuman ada 2. Banten 1, di Medan 1. Jadi peluang untuk diterimanya kalau daftar di program studi asuransi syariah itu sangat besar gitu dibandingkan daftar di program studi yang lain. Baik mau regulernya, baik mau beasiswanya, pesaingnya nggak sebanyak di program studi yang lain lah gitu. Jadi ada peluang besar di situ. Jadi buat anak-anak yang baru lulus ataupun yang lulus tahun kemarin, silakan pakai jalur yang ada, SPAN, UM, PCMB untuk daftar di program studi asuransi syariah. Insyaallah sumber daya manusianya baik, bagus, dan program studinya pun sudah unggul. Di situ nanti ada fasilitas pelatihan untuk mahasiswa seperti bimbingan karir ada gitu, ada sertifikat kompetensi, ada seminar, ada nuansa akademik, itu setiap bulan itu ada seminar, ada diskusi ilmiah. Itu insya Allah banyak hal positif yang mahasiswa dapatkan dari program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Insya Allah keren sekali Pak ya. Mau pindah? Udah tanggung Pak, udah semester 6 ya masalahnya. Udah semester 6 ya. Takutnya kan udah mulai keren banget nih. Berubah pikiran, ya udah saya mengulang lagi dari awal. Karena emang PAI itu banyak sekali Pak daya saingnya gitu kalau dibanding asuransi syariah gitu. Oh dari PAI ya? Dari PAI Pak itu. PAI kan banyak sekali gitu ya. Oke, Bapak kan tadi kayaknya asuransi kembali lagi tuh di awal kan juga orang-orang biasanya kayaknya lebih paham terkait asuransinya aja gitu. Sedangkan ada nilai syariahnya gitu. Bagaimana sih sebenarnya asuransi syariah ini atau prodi ya, program studi asuransi syariah ini mengintegrasikan nilai-nilai syariah, apalagi waktu pas akreditasi kemarin? Iya, orang-orang masih mungkin banyak yang menilai asuransi syariah itu sama dengan asuransi konvensional. Mungkin secara gamblangnya yang mungkin agar mudah dipahami ya.
Jadi kalau asuransi syariah itu orang ini kita berbicara perusahaannya apa asuransinya apa program studinya? Program studinya ini. Program studi dulu Pak. Isi pendidikannya di dalamnya ya. Kita itu ada perbedaan syariahnya itu di dalam mata kuliah program studi asuransi syariah itu ditunjang dengan mata kuliah yang berbasis Islam. Misalkan di konvensional ada asuransi jiwa, kita tambahkan ada asuransi jiwa syariah misalnya. Kemudian ada asuransi syariah, fokus asuransi syariahnya. Ada mata kuliah yang umum juga, ada akuntansi syariah. Kemudian ada aktuaria. Aktuaria itu disisipkan oleh dosennya, ini loh yang syariah. Akuntansi juga sama, ini loh yang syariah. Nah, kalau di asuransi syariah lebih penekanannya agar teman-teman mungkin juga tahu perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, didasari dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ketika kita ikut asuransi syariah itu didasari dengan untuk menolong sesama manusia, tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Nah, ketika orang mau ikut asuransi syariah itu berpikirnya konsepnya adalah menabung, maka itu salah besar. Itu akan merasanya was-was, apalagi berpikirnya investasi. Itu jauh. Karena orang yang ikut asuransi syariah itu harus terlepas dari investasi sama nabung. Niatnya itu untuk membantu sesama muslim. Yang tadi tolong menolong itu. Jadi banyak kan yang rasa rugi, yang rasa dikecewakan, itu didasari dengan invest, didasari dengan nabung. Kalau nabung ada tempatnya di perbankan. Kalau misalkan invest ada tempatnya juga. Nah, kalau mau menolong sesama muslim, sesama manusia, nah di asuransi syariah itu. Jadi ada yang namanya dana tabaruk. Nah, itu di teori asuransi syariahnya sebenarnya masih banyak. Itu hanya pembuka saja. Nah, kalau kita mempelajari lebih dalam lagi, itu tarikannya banyak. Dimulai dari kisah Nabi Yusuf ada kan, kemudian di Nabi ada Nabi Muhammad, kemudian di sahabat-sahabat Nabi itu pun ada kisah yang memang menyerupai dengan asuransi syariah yang sekarang. Makanya di mata kuliah kita sisipkan teori-teori seperti itu, pemahaman-pemahaman seperti itu agar mahasiswa yang menerima pun bisa melakukan literasi kepada masyarakat itu. Karena benar kebanyakan juga untuk asuransi kan karena was-was gitu ya Pak ya, karena khawatir nanti ke depannya gini, khawatir, padahal sebenarnya kalau asuransi syariah jauh konsepnya dari hal tersebut. Jauh, insya Allah. Tadi didasari dengan konsepnya, niatnya itu menolong, bukan menabung, bukan invest, karena ada tempatnya masing-masing. Pemahaman dasar seperti itu emang perlu Pak ya, diselipkan di setiap mata kuliah gitu. Nanti kan jurusan PAI, nah sampaikan juga. Pasti Pak. Kalau Gina kebetulan kan ekonomi syariah. Udahlah nanti di sedikit demi sedikit jadi dikasih teori seperti itu. PAI juga sama kan? PAI sama Pak. Ada muamalah juga kebetulan yang sama-sama saling berkaitan. Gitu. Ada ya. Iya. Pak, berbicara tadi asuransi syariah konvensional dengan asuransi syariah, asuransi konvensional, asuransi syariah. Kalau misalnya kita berbicara di dunia kerja, itu peluang untuk asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional itu daya saingnya bagaimana ya Pak ya? Sebelum untuk saat ini ya, itu peluangnya masih ada di konvensional. Karena yang asuransi syariah masih hanya beberapa perusahaan saja. Tapi dimulai nanti tahun 2030 atau bukan 2030, dimulai dari 2025 sampai 2045 ya, itu masa Indonesia Emas itu akan ada spin off tadi yang tadi disampaikan. Jadi akan ada lapangan kerja yang besar untuk asuransi syariah. Jadi daya saingnya sama-sama kuat tuh. Karena dua-duanya memerlukan sumber daya manusia yang benar-benar bersumber dari alumni asuransi syariah. Saingannya sebetulnya tidak hanya di program studi asuransi syariah saja ya. Artinya di asuransi syariah itu ada dalamnya kan ada underwriting, ada aktuaria. Nah di situ pesaingnya bukan hanya orang asuransi.
Jadi ada orang matematika juga nanti yang ikut bersaing, ada orang aktuaria juga nanti. Nah, kebetulan di kami itu ada dosen aktuaris, Pak Fadli. Pak Fadli itu dia di Bumi Putra ya, sudah lama. Dia bekerja sebagai aktuaris. Nah, aktuaris itu nanti bisa cek gaji aktuaris itu berapa. Nah, harapan kita meskipun pesaingnya ataupun peluangnya sedikit untuk menjadi aktuaris, tapi kita dorong untuk sana, salah satunya. Jadi Bapak kan karena udah akreditasi unggul nih ya, bagaimana sih, ada gak sih di asuransi syariah itu program-program internasionalnya? Oh ada dong, udah dari 3 tahun yang lalu loh, 3 atau 4 tahun ya. Artinya mahasiswa itu memiliki hak untuk mengikuti program itu. Tapi tentunya dengan seleksi-seleksi ya. Jadi nanti ada namanya program student mobility. Student mobility itu ada yang nasional dan ada yang internasional. Nah, kalau yang nasionalnya biasanya kita ada pertukaran mahasiswa selama 1 bulan. Misalkan di UIN Malang atau UIN yang ada di Indonesia lah, atau salah satu kampus Indonesia. Nah, kemudian juga ada mobility yang internasional. Jadi mahasiswa juga bersama program studi asuransi syariah, ekonomi syariah dan perbankan syariah itu melakukan program studi mobility. Jadi mahasiswa dikirim ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, itu untuk melakukan pembelajaran di sana. Melihat kondisi pembelajaran di sana, melihat kondisi kampus yang ada di sana gitu. Itu sudah 4 tahun ke belakang lah sudah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk tahun ini ada gak Pak? Tahun ini karena ada efisiensi itu ya. Jadi Oke. Tapi semoga aja teman-teman calon-calon asuransi syariah nanti punya kesempatan ya untuk dapat merasakan program internasionalnya yang ada di asuransi syariah. Siapa tahu efisiensi sudah selesai gitu kan ya. Begitu mahasiswa baru masuk ke UIN Banten gitu. Ya, terakhir Bapak, ini kan menjelang mau UMPTKIN, sedang penerimaan mahasiswa baru. Barangkali ada sedikit wejangan dan motivasi bagi mahasiswa baru nih yang mau daftar di UIN Banten. Kenapa harus memilih asuransi syariah dan kenapa harus di UIN Banten begitu Bapak? Iya, karena kenapa harus memilih program studi asuransi syariah? Karena program studi asuransi syariah itu adalah program studi yang langka. Ingat itu, barang langka adalah barang yang mahal. Nah, ketika kalian nanti sudah menjadi mahasiswa asuransi syariah dan lulus menjadi alumni asuransi syariah, maka kalian akan menjadi benda yang langka. Alumni yang langka. Alumni yang insya Allah akan dicari di perusahaan-perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah insya Allah tidak akan hilang. Akan terus berjalan mengiringi perkembangan global. Jadi silakan teman-teman lulusan dari SMA, dari MA untuk ikut bersaing menjadi mahasiswa program studi asuransi syariah. Insya Allah banyak manfaat yang didapatkan oleh teman-teman yang menjadi mahasiswa, yang menjadi alumni program studi asuransi syariah. Ditunggu. Insya Allah nanti ketemu saya dengan Pak Wahri, dengan teman-teman dosen dari praktisi, dari alumni yang nanti ada banyak pertemuan-pertemuan dengan alumni yang sudah sukses juga. Gitu. Sangat luar biasa ya. Luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman, para Hasanuddin muda, jadi ada kesempatan untuk daftar menjadi mahasiswa di asuransi syariah. Terutama sekarang masih penerimaan mahasiswa baru di jalur UMPTKIN. Betul Kang Sandy? Betul sekali, sampai tanggal 28 Mei. Ya, catat tanggalnya teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Ikin karena telah hadir pada podcast Sikap pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya, dan juga dapat mendapat informasi lebih lagi untuk para Hasanuddin muda dan para calon-calon mahasiswa baru UIN SMH Banten. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya sebagai host Gina Musfiha dan juga Sandy Permana turut undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.